Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Wah, masih semangat nih ya. Bagaimana kabarnya semua? Sehat, Sehat, Pak. Pak. Baik, Pak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa dulu. Dan ini dipimpin oleh Bu Intan. Ya, sebelum kita mulai pelajarannya, kita berdoa ya teman-teman. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak mengecek dulu kehadirannya ya. Bapak sebutkan dulu ya. Yang pertama, Parman. Hadir, Hadir? Pak. Bagus. Yudi? Hadir, Pak. Ya, semua hadir ya. Oke. Sebelumnya kita melanjutkan pembelajaran kita, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu mengenai apa materi yang kita pelajari sebelumnya. Ada anak-anak kami yang mau jawab? Saya, Pak. Iya, Nak Yudi, silakan Nak. Unsur-unsur pembangun puisi, Pak. Betul sekali, unsur-unsur pembangun puisi. Kemudian unsur-unsur pembangun puisi isinya apa saja? Ada majas, Pak. Majas, oh ya, majas atau Ya. gaya bahasa ya. Ya, ada yang lain? Kata-kata berlambang, Pak. Ada diksi, Pak. Bagus sekali. Berarti anak-anak kami sudah paham dan sudah mengingat materi yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Materi kita hari ini tentang menulis puisi. Bapak akan coba tampilkan materinya. Oke. Sudah pernah menulis puisi sebelumnya? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, kompetensi dasar yang akan kita capai saat ini adalah yaitu menyajikan gagasan perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis atau lisan dengan memperhatikan unsur pembangun puisi. Nah, ini tadi unsur-unsur pembangun puisi yang kita pelajari minggu yang lalu. Ternyata anak-anak kami masih ingat, luar biasa. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu membuat gagasan perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis atau lisan dengan memperhatikan unsur pembangun puisi. Nah, apa tujuannya? Nah, melalui kegiatan kita hari ini, maka anak-anak kami dapat menyajikan gagasan perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi, baik secara lisan maupun tulisan. Apa manfaatnya kita mempelajari materi hari ini, anak-anak? Bahwa dengan mempelajari puisi, membantu anak-anak kami, anak-anak Bapak untuk mengembangkan wawasannya dalam mengembangkan kosakata. Nah, kemudian dengan menulis puisi, anak-anak kami bisa menyampaikan pikirannya dengan baik, sehingga bisa dibaca, bisa dimengerti oleh orang lain dengan penuh penghayatan. Nah, bisa diperhatikan gambar ini, anak-anak. Apa kelihatan? Sudah, Pak. Sudah ya? Ya. Sudah, Pak. Oke. Kira-kira menurut anak-anak kami, ini tentang gambar apa? Kayaknya ini rumah yang roboh, Pak. Rumah roboh. Ya, Gempa. rumah yang roboh. Gempa bumi, Pak. Betul semua. Ini tentang gempa bumi. Kenapa Bapak memunculkan ini? Tentunya kan di daerah kita sering terjadi gempa ya. Jadi anak-anak kami lebih mudah memahami ya. Jadi kalau menulis puisi itu apa kita bisa menggunakan media yang lain? Bisa dengan menggunakan media gambar seperti tadi yang sudah Bapak tampilkan ini. Nah, coba diperhatikan puisinya. Ada yang bisa baca, Nak, puisinya? Izin saya baca. Oh iya, silakan. Gempa bumi. Gempa bumi mengguncanganmu meluluh lantakan alam. Alam makmur nan bahari, kau getarkan dengan dahsyatmu. Wah, bagus suaranya. Tepuk tangan untuk Nak Niat.
Luar biasa. Nah, anak-anak sekalian, jadi berdasarkan gambar tadi yang sudah diperhatikan, maka kita bisa membuat sebuah puisi dengan cara apa? Kita harus memperhatikan objek-objek apa saja yang ada di dalam gambar itu. Pada saat ini, Bapak akan menjelaskan bahwa puisi itu adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran, perasaan, dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Kemudian, unsur-unsur puisi tadi sempat dijawab, ada diksi atau pilihan kata, pengimajinasian, imaji visual, ada imaji auditif, ada imaji taktil. Nah, kemudian ada menggunakan kata konkret, kemudian menggunakan majas. Bahasa yang berbeda dengan bahasa sehari-hari, kemudian ada rima dan ritma, kemudian ada tipografi, kemudian denotasi dan konotasi. Nah, ini dia. Contoh penulisan puisi berdasarkan hasil pengamatan. Ini tadi dari puisi tentang gempa tadi ya, ini hasil pengamatan. Ada lingkungan yang hancur, kemudian ada pohon yang tumbang, kemudian ada tiang listrik yang tumbang. Maka dari hasil pengamatan ini, kita bisa menulis sebuah puisi, yaitu guncanganmu lentakan kotaku, alam makmur nan bahari, kau getarkan dengan dahsyat. Nah, ini dari hasil pengamatan, ini adalah di bait yang pertama. Jadi, dari sebuah objek yang kita amati, pasti akan memunculkan kata atau kosakata. Dari kosakata itu kita akan kembangkan menjadi sebuah puisi. Saya Oke. Pak mau bertanya Pak. Oh iya, silakan. Nanti Pak kalau mau menulis puisi bisa terserah Pak jumlah barisnya Pak. Oh, menulis puisi bisa nak. Kalau misalnya baru memulai untuk menulis sebagai permulaan, boleh 1 bait, boleh. Kalau misalnya sudah mulai mahir menulis sebuah puisi, boleh lebih dari 1 bait, 2 bait, boleh. Seperti itu ya. Nah, setelah kalian membaca puisi Gempa Bumi tadi bersama-sama, coba temukan unsur puisi yang meliputi tema, diksi, rima, majas, dan citraan yang ada pada puisi Gempa Bumi yang tadi. Oke nak, ada ya kira-kira yang bisa menjawab unsur puisi pada puisi Gempa Bumi yang tadi. Ini Bapak tampilkan kembali ya puisinya. Parman, silakan nak. Ini anak kami Parman aktif sekali ya. Ya Pak. Dari temanya dulu Pak ya. Nah, Ya, temanya boleh. ini tentang bencana alam Pak. Ya, betul. Majasnya Pak Bumi menggetarkan, kau getarkan dengan dahsyatnya. Itu yang bisa dijawab Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Bapak akan membagi kelompok. Bapak sudah bagi kelompok. Dan ini ada kelompoknya, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Apa tugasnya? Nah, ini dia. Tuliskan sebuah puisi sesuai dengan tema pada gambar yang ditayangkan dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Nah, apa gambarnya? Ini dia. Gambar banjir ya Pak? Banjir Pak. Iya, Gambar ini banjir Pak. banjir, betul. Kemudian ada gambar yang kedua. Ini gambar apa? Kekeringan, Pak. Kemarau Pak, kemarau. Kemarau, kekeringan, betul. Silakan nanti dikerjakan pada LKPD. Petunjuknya itu adalah amati gambar yang ditayangkan, kemudian tuliskan hasil pekerjaan pada kertas yang telah disediakan, kemudian apa saja yang kalian lihat pada gambar tersebut, ungkapkan dengan kata-kata yang tepat. Seperti tadi yang sudah Bapak kasih contoh ya. Kemudian kembangkan kata-kata tersebut dalam beberapa bait puisi. Nah, itu adalah petunjuk dalam mengerjakan tugas menulis puisi.
Nah, saya berikan waktu kepada anak-anak kami untuk menulis puisi ini 10 menit. Oke, ada yang udah siap? Ada Pak. Iya, siapa yang udah selesai nih? Iya, niat. Judulnya Tergenang. Mendung menyelimuti desa, menghalangi cahaya mentari. Sesaat kemudian, rinai hujan berjatuhan tak terkendali dari langit. Sudah, Bagus. Pak. Wah, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk niat dulu. Kami Pak dari kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Kemarau. Musim kemarau tak kunjung henti. Musim penghujan tak kunjung datang. Hujan tak sudi turun. Setetes air pun tetap tertahan di bawah langit yang cerah. Semua kering kerontang tanpa ranting. Terima kasih. Wah, bagus sekali. Jadi dari beberapa puisi yang sudah ditampilkan oleh kawan-kawanmu, ada yang mau ditanggapi? Apakah puisi yang sudah dibuat sudah baik dan sesuai dengan gambar yang Bapak tampilkan? Menurut kami kelompok 3 sudah Pak, sudah tepat. Gambar puisi kawan-kawan Pak. Ya, berarti dengan menggunakan media gambar, maka memudahkan anak kami untuk menulis sebuah puisi. Inilah bantuan anak-anak kami untuk menulis sebuah puisi. Dari materi yang sudah kita pelajari, siapa anak-anak kami yang bisa menyimpulkan? Menurut kami dari kelompok 3, kalau mau menulis puisi yang pertama kita harus menentukan temanya, kemudian kita juga harus menentukan kata-kata notasinya Pak. Ini dari kelompok 1 Pak. Kesimpulannya dalam pembelajaran hari ini, kita bisa menulis sebuah puisi dengan menggunakan gambar. Dengan adanya gambar akan mempermudah kita dalam menulis puisi dan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Begitu Pak. Terima kasih Pak. Bagus. Berarti anak-anak kami sudah paham ya bahwa dalam menulis puisi ini kita harus menentukan unsur-unsur pembangunnya. Ya, kemudian kita harus menggunakan media untuk membantu kita dalam memudahkan menulis sebuah puisi. Nah, berarti anak-anak kami semuanya sudah paham bagaimana cara menulis sebuah puisi. Apakah menulis puisi dan menggunakan media gambar memudahkan anak kami? Iya Pak, makin mudah Pak. Iya Pak. Baik, maka dengan berakhirnya materi hari ini, maka saya berharap nanti anak-anak kami bisa memperdalam pengetahuan tentang menulis puisi ini, bukan hanya di sekolah, tapi bisa mencari di internet atau bertanya kepada saudara-saudara yang ada di rumah. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita akhiri pembelajaran ini dengan berdoa. Dimulai. Doa selesai. Terima kasih Nak Intan. Nah, anak-anak kami semua, demikian pelajaran kita Bahasa Indonesia pada hari ini, dan selamat pagi. Pagi Pak. Selamat pagi Pak. Oke, baik. Terima kasih. Ada doa tadi? Ada Pak. Pak Yudi tadi yang bawakan ya. Oke, pembukaan udah bagus, sudah bagus. Cuma sentakan-sentakannya kurang nih. Ya, datar. Hanya sekali naik, sekali turun, sedang gitu dia. Ini datar. Jadi agak ngantuk anak-anak. Ya kan datar gitu dari awal sampai akhir.
Nanti kita coba kita buka masing-masing ya, punya kita masing-masing. Ini kan direkam ya, bisa kita buka. Coba kita perhatikan. Mana sentakan-sentakan itu gitu. Suara kita kadang bisa kita keraskan, kadang kita bisa lemahkan. Kadang-kadang begini. Agak lemah, agak-agak saip suara kita. Coba kita perhatikan anak-anak. Serius nggak? Didengarnya nggak betul begini. Kadang-kadang dengar. Artinya dia memang mau benar-benar belajar. Karena kita pelan, nggak dengar. Dia agak-agak begini-begini mendengarnya. Itu artinya anak-anak sudah perhatian. Baru dinaikkan, lagi dinaikkan. Ada sentakan-sentakan itu. Ya coba lihat RPP-nya Pak. SMP Negeri 3 Sitolu Ori. Bahasa Indonesia, teks puisi. Kita masuk ke kompetensi, naikkan sedikit. Oke, yang mana nih yang dipakai? 38 atau 48? Terjadi apa, Victor? 4.8. 48. Menyajikan gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis, lisan, dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Ya, namanya menulis tetap pikiran dan perasaan kita tuangkan kepada sebuah tulisannya. Membuat gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis, lisan, atau lisan dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Lisannya dibacakan ini ya. Ya. Intinya membuat puisi, naik lagi. Pembelajaran model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menyajikan gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis. Ini tadi hasil siswa dalam buat puisi sudah dibacakan. Sudah Pak. Tadi sudah diwakili, ada beberapa tadi dari kelompok. Iya, maksudnya itu puisi yang Bapak buat kan? Ya. Puisi yang anak-anak buat Sudah dibacakan, Pak. sudah dibacakan. Anak-anak sudah buat tadi ya? Ya, sudah ditulis, kemudian saya suruh mereka untuk presentasikan apa puisi yang sudah mereka tulis. Oke. Masuk kita ke bawah lagi. Ya, langkah-langkah. Guru mengecek kehadiran, guru memberikan persepsi, peserta didik menyimak kompetensi dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan memanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik menyimak motivasi yang disampaikan guru. Terus langkah-langkah siswa mengkombinasikan peserta didik dalam kelompok belajar. Peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok, kemudian peserta didik mencari data informasi dan untuk menulis puisi secara utuh.
pada kegiatan ini. Peserta didik diberi kesempatan untuk berdiskusi dengan tema dan guru. Tadi udah dibentuk kelompoknya ya. Sudah, Pak. Sudah dibentuk untuk membuat sebuah puisi. Ini memang masih ringan dia, karena masih hanya membuat ya. Langkah 2, mengorganisasikan peserta didik dalam kelompok belajar. Peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok. Kemudian peserta didik mencari data. Ada ya. Langkah 3, membimbing penyelidikan individu. Peserta didik mencermati beberapa masalah dan penyelenggaraannya, mengamati gambar yang akan dikembangkan, puisi dengan pandu guru. Oke, udah berjalan. Naikkan lagi. Langkah 4, mengembangkan dan menyajikan hasil kerja. Instruksi kepada peserta didik untuk bersiap menceritakan, mempresentasikan. Mempresentasikan di sini adalah membacakan ya. Iya, Pak. Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi yaitu puisi. Kelompok lain menanggapi presentasi. Guru merespon dan memberi penguatan terhadap presentasi peserta didik. Langkah 5, melakukan evaluasi. Peserta didik bersama dengan guru melakukan analisis dan evaluasi terhadap temuan atau jawaban dari permasalahan yang diberikan oleh masing-masing kelompok. Perwakilan setiap kelompok menyimpulkan. Ada tadi perwakilan setiap kelompok menyimpulkan, ada tadi. Apa Pak Arman? Ya, ada Pak. Tadi diminta untuk menyimpulkan Pak. Oke. Ya, langsung aja kita masuk evaluasi. Silakan masuk evaluasi. Mana dia? Oh ini ya, kegiatan penutup. Guru dan peserta didik menyampaikan intisari pembelajaran. Peserta didik merefleksi penguasaan materi dengan membuat catatan dalam penguasaan materi. Peserta didik saling memberikan umpan balik. Guru memberikan penguatan. Peserta didik bersama guru mengakhiri. Jadi soal evaluasinya apa ini? Siswa menulis puisi tadi, Pak. Tugas rumah nggak ada lagi? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Jadi dia esai, siswa menulis puisi ya. Ya. Saya kira oke. Sudah hampir berjalan semua. Tinggal itu ya Pak Victor ya, jangan datar. Iya, Pak. Datar kali. Ya, rata dari awal sampai akhir. Nah, jadi agak dirubah sedikit ya. Ya, Pak. Oke.